saksi yang tidak melihat tapi ada relevansinya tadi. Ditambah lagi nanti keterangan ahli yang menyatakan bahwa darah yang ada di dalam golok adalah benar dalam milik korban. Nggak perlu pengakuan terdakwa kan rekan-rekan. Jadi intinya bisa, ya kan, bisa dilakukan proses hukum, bahkan bisa divonis oleh hakim meskipun tidak ada saksi yang melihat kejadian tidak pidana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita membahas hukum lagi. Kali ini menjawab pertanyaan teman kita, karena agak banyak pertanyaannya, jadi saya buatkan videonya. Pertanyaannya begini, Bang, bisakah hakim memvonis perkara pidana atau pembunuhan misalnya, atau pencurian, tapi tidak ada saksinya, Bang, katanya? Memang bisa saja ya teman-teman terjadi hal seperti itu. Contohnya misalnya kasus pembunuhan yang terjadi di hutan misalnya, di kebun, nggak ada orang di sana, cuma mereka berdua misalnya, pelaku sama korban. Tahu-tahu ditemukan saja mayat korban di tengah hutan atau di kebun atau di ladang, nggak ada saksi yang melihat, nggak ada ini. Bagaimana mau memproses hukumnya? Apakah bisa nanti divonis, Bang, karena tidak ada saksi, begitu ya? Jadi begini, teman-teman. Yang pertama, kita garis bawahi dulu bahwa yang menjatuhkan vonis itu adalah hakim, ya, bukan saya. Tapi kita bicara hukumnya, bagaimana kira-kira caranya hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku atau terdakwa. Nah, kita baca di pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Di sana diberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman. Nah, kita baca ya di pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Itu bunyinya. Jadi di sini hakim harus mempunyai minimal dua alat bukti dan ditambah keyakinannya. Keyakinan ini muncul pada saat persidangan, kan rekan-rekan, mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa, melihat alat bukti yang ada. Itu kan akan mempengaruhi pertimbangan hakim, akan mempengaruhi keyakinan hakim. Nah, lalu kita lihat apa itu alat bukti. Tadi kan minimal dua alat bukti. Nah, kita baca di pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyinya begini. Alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, itu satu. B. Keterangan ahli, 2. C. Surat, 3. D. Petunjuk, itu sudah 4. E. Keterangan terdakwa. Jadi yang dibutuhkan di sini menjadi alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi keterangan terdakwa itu nomor 5 dia, rekan-rekan. Nah, sekarang kalau nggak ada saksinya bagaimana ya? Mungkin ada keterangan ahli, ada surat, atau petunjuk, atau keterangan terdakwa tadi. Jadi ada dua alat bukti, meskipun tidak ada saksi, tapi ada dua alat bukti lain. Misalnya ada surat, petunjuk, keterangan ahli. Nah, itu bisa hakim menjatuhkan vonis, rekan-rekan, ditambah dengan keyakinannya, ya. Lalu untuk saksi ini, rekan-rekan, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 tentang definisi dalam KUHP mengenai saksi ini, ya. Jadi berdasarkan definisi yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, jadi saksi itu tidak hanya saksi yang melihat atau mendengar, tapi bisa juga saksi yang masih ada relevansinya dengan perkara, memberikan keterangan. Contohnya, misalnya begini nih, dia nggak ada melihat nih ya kejadian pembunuhan nih, tidak ada saksi yang melihat,
Tapi bisa dijadikan saksi juga orang yang tidak melihat, tapi ada relevansinya dengan perkara. Contoh, ya misalnya nih, ada orang melihat si korban pergi ke ladang jam 5 sore misalnya kan, dengan membawa cangkul. Nah, itu satu kejadian. Lalu ada orang melihat si pelaku ini ya, tersangka ini pergi ke ladang ya kan, dengan membawa golok ya, pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, mereka berdua ini kan nggak melihat kejadian, tapi bisa dijadikan saksi dia karena masih ada relevansinya dengan kejadian itu ya, paham ya rekan-rekan. Nah, kemudian yang paling utama ya, kalau misalnya tidak ada saksi, tidak ada barang bukti misalnya ya, petunjuk. Nah, di sini tadi dijelaskan di pasal 184 ayat 1 KUHP tentang alat bukti yang sah adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah kemahiran daripada penyidik untuk menemukan petunjuk-petunjuk ini. Jadi kalau penyidiknya memang profesional, dari petunjuk ini akan bisa berkembang semua rekan-rekan. Bisa jadi timbul saksi, walaupun tidak melihat, tapi saksi yang punya relevansi tadi. Akhirnya bisa menemukan surat. Nah, selain daripada mungkin terdakwanya juga mengaku ya. Kita anggaplah terdakwanya tidak mengaku. Tapi dari petunjuk, rekan bisa. Contoh saya katakan ya kan. Si A melihat korban pergi ke ladang jam 5 sore. Nah, lalu si B melihat terdakwa tersangka ini pergi ke ladang pada jam yang sama dengan membawa golok. Nah, lalu setelah ditemukan mayat pukul 9 pagi misalnya nih ya, terdapat bekas penganiayaan berupa seperti bekas bacokan golok di badan korban. Ya, nah kemudian ditemukan oleh si C sebuah golok ya, ada bekas darahnya di semak-semak ketika dia mencari ranting-ranting misalnya nih. Jadi kita punya 3 saksi yang ada relevansinya kan, meskipun mereka tidak melihat kejadian. Yang pertama tadi melihat si korban pergi ke ladang jam 5 sore. Saksi B melihat pelaku terdakwa ini pergi ke ladang jam 5 sore juga dengan membawa golok. Saksi C melihat ada golok bekas darah di semak-semak. Ini kan hasil penyelidikan polisi ini. Nah, ditemukanlah petunjuk ya kan, bahwa dari golok tadi bisa dicek dia darah. Ini darah siapa? Apakah darah korban atau tidak? Nah, kalau ternyata darah korban, berarti besar kemungkinan golok inilah yang digunakan untuk membacok korban. Nah, lalu ditambah dengan saksi yang B melihat pelaku membawa golok, ditanyakan dia apakah itu golok yang dibawa oleh si pelaku. Ditanyakan lagi saksi-saksi yang lain yang mengetahui tentang golok ini, apakah ini memang golok si pelaku. Jadi meskipun si pelakunya tidak mengaku, tidak ada saksi yang melihat kejadian, tapi hakim bisa meyakini bahwa benar golok ini yang digunakan untuk membacok si korban, dan golok ini ternyata milik si terdakwa, dan ada yang melihat terdakwa ini membawa golok ini. Yakin hakim, dan ada alat buktinya apa? Petunjuk tadi. Nah, kemudian saksi yang tidak melihat tapi ada relevansinya tadi. Ditambah lagi nanti keterangan ahli yang menyatakan bahwa darah yang ada di dalam golok adalah benar darah milik korban. Nggak perlu pengakuan terdakwa kan rekan-rekan. Jadi intinya bisa bisa dilakukan proses hukum, bahkan bisa divonis oleh hakim meskipun tidak ada saksi yang melihat kejadian tindak pidana itu. Nah, disinilah kita butuh penyidik yang profesional ya, dan didukung oleh alat-alat kita yang canggih. Begitu ya, mudah-mudahan cerita singkat ini terjawab pertanyaan teman kita tadi.
Jadi jangan ragu bahwa meskipun tidak ada saksi, kalau memang ada kejadian tindak pidana laporkan saja. Nanti biarlah penyidik polisi yang melakukan penyelidikan dengan taktik dan teknik mereka. Karena penyidik Polri itu sudah dididik dan dilatih untuk memiliki teknik dan taktik penyidikan, ya kan? Itu di luar KUHP, tapi ada caranya, teknik-teknik dan taktiknya, strateginya untuk mengungkap suatu perkara. Ya, semoga bermanfaat. Tetap tonton channel Bang Beni. Dan saya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang pas atau kurang sempurna penyampaiannya rekan-rekan, karena hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama saya di grup WA Elang Maut, tempat diskusi dan konsultasi hukum gratis, silahkan lihat caranya di bawah ini teman-teman. Dan ketahui teman-teman, anggota kita, anggota grup Elang Maut ini udah hampir 600 orang lebih mana, ya, dan tersebar di seluruh Indonesia, setiap di provinsi-provinsi, dan mereka menjadi satu komunitas juga, saling tolong menolong dan bersilaturahmi. Ya, tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjuah-juah kita kerina.